Sepanjang hidup kami, Kau Bapa yang baik. Kau menyertai kami, memberkati kami di jalan-jalan ini. Bahkan Kau rela mati di atas kayu salib menebus akan dosa kami. Tak dapat kami balas semua kebaikan-Mu, Tuhan. Tetapi lihatlah tangan-tangan kami terangkat. Kami hendak mau bermazmur, bersyukur bagi nama Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, kesehatan dan kebahagiaan daripada-Mu bagi setiap kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan roh hikmat pengertian mana yang benar akan Engkau. Berkati kami lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersegera membuka kitab Kejadian pasal 42. Kejadian 42 kita mau baca bergantian. Saya baca ayat ganjil lebih dulu, ayat yang pertama, Bapak Ibu ikuti yang kedua, kita berbalas-balasan sampai ayat yang ke-9. Berikutnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." 9 sama-sama. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar berkat 3 generasi. Bagian ketiga ini tentang berkat sulung. Bagian 1, bagian 2 tadi kita belajar nenek moyang Yusuf, Abraham, Ishak juga memiliki bencananya juga, yaitu bencana kelaparan. Ternyata jatuh ke zaman Yakub, bencana kelaparan masih terjadi. Kok berulang-ulang? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah hari ini dikenal juga sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kalau kita baca kitab suci atau kita mendengar isi khotbah ini, kita menemukan zaman Abraham, bahkan sebelum dia jadi Abraham, zaman Abram, Ishak, dan sekarang Yakub. 3 generasi ada bencana kelaparan. Kita tahu bahwa ini sesuatu yang Tuhan izinkan untuk memurnikan umat manusia di muka bumi, untuk mempertajam kepekaan, untuk memperlengkapi manusia Kristus lebih kokoh, kuat, mandiri, dan dewasa di dalam kehidupan. Tuhan izinkan semua terjadi. Orang susah, orang senang, orang benar, orang ngawur, semua orang di muka bumi pasti mengalaminya ketika Tuhan sudah membentangkan suatu keadaan, sesuatu telah terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah dengar-dengar banyak berita-berita sana sini tentang berita-berita menakutkan di era 2023. Ada banyak sekali mulai keluar nanti di medsos, udah mulai beredar ramalan-ramalan. Bahkan juga kemarin kita dengar katanya ada utusan
Prince of Evil, pangeran iblis sudah diutus, malah katanya sampai ke masuk Jawa Timur. Wah, beritanya hari-hari ini kita dengar ngeri-ngeri sedap. Ada banyak orang Medan kan di tengah-tengah kita. Yang Medan katakan haleluya. Yang Medan katakan horas. Yang horas boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, anda ada lu nggak rame deh. Haleluya. Saya memulai kehidupan berkeluarga, memulai masa kelaparan hidup saya dengan menikahi seorang istri dari Boru Simanguncong. Yang merasa berkeluarga katakan puji Tuhan. Masih ada orang Medan yang ganteng kayak gini. Kami memulai perjalanan suami istri adalah pindah ke kota Bandung. Baru memulai kehidupan berkeluarga tanpa ada fasilitas, tanpa ada kepemilikan, tanpa ada apapun. Tapi sudah dibekali satu bayi mungil, bayi perempuan. Baru berusia kira-kira 3-4 bulan. Saya dapat kerjaan sebagai seorang branch manager di sebuah perusahaan otomotif, membawahi roda 4 mobil dan roda 2 motor. Jadi saya pegang cabang karyawannya 300 lebih. Karena saya baru punya seorang baby mungil. Tiap hari setiap jam 1 jam 2 saya tidak kuat, pengen pulang. Kenapa? Aroma bau popok, bau kencing anak itu bikin seorang papa tidak tahan di kantor. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Karena pemilik perusahaan pernah berpesan sama saya, Pak Johan, aku cuma minta tidak terlalu aneh-aneh, senangi orang tuaku. Nanti kalau Bapak pegang cabang perusahaan kami, itu perusahaan di mana papa mama saya dulu merintis perusahaan itu, dan tolong senangkan orang tua saya. Wah, saya dapat mandat kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya tidak dibatasi apapun, saya boleh pulang jam berapapun. Jadi setiap kali jam 2 jam 3 saya tidak kuat, saya pulang ke Jakarta untuk mencari bau aroma popok, aroma bayi kecil saya. Dan itu saya jalan 1, 2, 3 bulan. Kemudian kami putuskan untuk pindah ke kota Bogor. Begitu pemilik dengar Pak Johan mau pindah sekeluarga, dia memberi perbekalan sedikit uang untuk kontrak rumah. Singkat cerita, dengan perbekalan uang itu saya dapat kontrak rumah dari seorang tokoh keagamaan yang pindah. Jadi saya ini begini-begini, pernah jadi warga Bogor. Horas. Suka makan makanan Sunda juga akhirnya. Dulu saya tidak bisa makan ikan mas goreng, apalagi ikan arsik. Tidak kuat, tapi hari ini jangan diajak. Habisnya banyak. Dan waktu kami tinggal pertama di rumah kontrakan itu, hari pertama kami mau masuk, saya beli kuali sama istri, beli alat talent, penggorengan, beli keperluan untuk rumah tangga. Piringnya hanya dibekali beberapa buah saja. Itu masa-masa kelaparan saat membentuk keluarga di dalam Tuhan. Dan saya berkata, itu masa-masa yang paling indah dan tak terlupakan. Kenapa tidak terlupakan? Karena suatu kali kami sedang berdoa, tiba-tiba saya melihat suatu penampakan asing. Saya melihat ada orang berjubah di rumah kontrakan kami. Dan ternyata tiap pagi istri saya itu ketemu muka. Setiap kali mau ke toilet, yang berjubah itu selalu menunjukkan mukanya begini. Jadi setiap pagi istri saya ketemu, tapi kami nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan pasti pindah rumah. Berbahagialah kalau di dalam hidup ini Tuhan pepet kita, tidak ada pilihan. Katakan tidak ada pilihan, berarti iman makin kuat. Amin. Suami-suami lihat istri, ayo bilang, gara-gara kamu tidak ada pilihan, aku yang terpilih. Aku adalah suami yang kamu kepepet, bukan, justru yang terbaik buat hidupmu. Amin.
Istri-istri juga jangan nonjok-nonjokin suami juga. Bilang sama suami-suami, kamu lihat nih, model terakhir di muka bumi, nggak ada lagi istri sepertiku. Harus gitu. Kenapa? Kami memulai kehidupan yang di dalam rumah ada jinnya. Dan satu kali kami berdoa, tiba-tiba di depan rumah saya melihat suatu penampakan tinggi besar sekali, berbaju sirah seperti orang perang zaman dulu, memegang pedang berkilau-kilauan. Saya ketakutan waktu dikasih lihat penglihatan. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah orang ini yang berdiri di depan pintu rumahku? Tuhan berkata, itulah malaikat penjagamu, nak. Wih, keren. Tinggi besar sekali, ada ukuran 2-3 kali saya tingginya, pegang pedang berkilauan. Betapa bangganya jadi anak Tuhan. Di tengah masa kesusahan, baru merintis kehidupan berkeluarga, merintis kehidupan ekonomi, makan secukupnya. Di depan ada malaikat, di belakang ada jin. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak? Keren kan? Dan waktu Tuhan suruh saya pindah dari kota Bogor, itu ditandai anak kami itu baru bisa tengkurap, belum bisa ngerayap, cuma bisa tengkurap. Tiba-tiba dari dalam kamar anak saya bisa pindah di halaman tengah. Saya bingung waktu itu, bagaimana caranya bayi kecil yang gak bisa ngerayap, baru bisa tengkurap balik-balik doang, bisa pindah di tengah-tengah. Saat itu kami sadar bahwa masa kami ada di kota Bogor sudah selesai. Masa proses Yusuf 13 tahun itu sudah selesai di Mesir. Jadi ketika sudah selesai, saya over kontrak rumah ini karena masih panjang masanya. Saya over kontrak dengan karyawan yang bawahan saya waktu itu baru mau pindahan. Saya over kontrak, selesai. Di kemudian hari dia cari saya. Dia berkata, Pak Johan, aku mau tanya, waktu Bapak tinggalin rumah itu sebelum over kontrak ke saya, ada kejadian apa? Saya bilang nggak ada apa-apa, cuma 2 kejadian unik aja. Yang pertama adalah ketika pertama kali saya masuk ke rumah itu, mobilku yang diparkir di depan pagar karena nggak bisa masuk, itu di selah pintu itu ada stempel kotoran, gitu loh. Jadi kotoran tuh utuh bisa nempel kayak kue tart gitu di pintu mobil. Saya sempat pakai logika waktu itu, kalau anjing suruh berak segitu, gimana ngangkat kakinya? Atau suruh manusia nempelin begitu nggak kesampaian. Saya cuma merasa asing waktu itu kotoran. Saya nggak ngerti bahwa itu kotoran jin. Dan di depan rumah juga ada setumpuk, itu bau banget. Jangan pernah mau cium bau kotoran jin, asli bau banget. Ya, bukan punya jin, punya tetangga aja bau. Ya. Jadi lalu cerita tentang anak saya, lalu dia berkata gini, kok Bapak tahan tinggal di rumah itu? Saya bilang, bukan tahan, tidak ada pilihan. Tidak pernah diganggu, tidak, saya bilang. Tapi saya terima over kontrak dari Bapak. Tiap malam kursi meja pindah-pindah, Pak. Saya tanya, gimana maksudnya? Bapak bayangin, katanya, meja taruh di kanan, sebentar lagi pindah ke kiri, kursi bisa gerak-gerak ke sana kemari. Istri saya loh Pak, dipanggil-panggil namanya sampai stres. Lalu akhirnya kami nggak tahan, kami datang ke pemilik rumah yang toko keagamaan. Toko keagamanya ngaku akhirnya dia pindah karena juga nggak tahan stres. Kok bisa ya hidup ini ada begitunya? Tapi jangan khawatir, belakang ada jin, depan ada malaikat Tuhan. Bersama Yesus kita aman. Karena kalau kita punya rumah yang begitu maling nggak mau masuk biasanya. Bisa masuk juga nggak bisa keluar. Berbahagialah kalau cerita ini di rumah ada yang mirip-mirip. Jangan segera pindah rumah, tapi nikmatilah apa yang Tuhan sudah beri itu. Amin. Nah, saya merintis kehidupan seperti itu Bapak Ibu, dari soal masa kelaparan itu. Apa yang saya rindukan saat itu adalah punya rumah pribadi buat anak istri. Saya merintis karir hidup, karir kerja yang giat. Seperti Yusuf kerja, saya belajar. Seperti Yusuf muda, saya belajar terus kerja. Nggak ada terkumpul apapun bertahun-tahun, 7 tahun itu nggak ada hasilnya. Kenapa? Duitnya semua sama istri saya, bayar persepuluhan, anak asuh, berkati orang tua.
Setiap bulan gaji saya yang besar itu nggak ada tabungannya. Sampai kami pindah ke Bandung. Di Bandung juga saya ngalami masalah. Nggak ada salah menjelang mau terima bonus, di PHK. Diusir dalam 1 hari, harus ninggalin rumah. Dan ketika kami berdoa, akhirnya didatangkan berkat uang dari Bogor. Berkat itu membuat kami pindah rumah. Dan sudah pindah tidak berapa lama, Tuhan berkata sama saya, kembali ke kota Jakarta. Saya tanya, kembali mau ngapain Tuhan? Kembali bekerja, kata Tuhan. Jadi ketika saya mau lamar kerja dari kota Bandung, saya lihat koran. Istri saya ketawain saya saat itu. Kenapa? Koran yang saya baca itu bahasanya bahasa Inggris. Terus saya ngetik sesuai Tuhan pesen, saya ngelamar kerja pakai bahasa Indonesia. Istri saya ketawa, Pak, itu lowongannya Inggris, Pak. Papa ngetiknya Indonesia. Ya. Kenapa? Karena saya suka nonton yang itu loh, lagu apa, Aneka Ria Safari. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Buatan Indonesia. Saya ini nasionalisnya tinggi. Lalu saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan suruh balik ke Jakarta, meskipun dia orang Inggris, saya orang Indonesia, dia pasti ngerti. Kalau dia nggak ngerti, Tuhan pasti buat dia ngerti. Singkat cerita, saya dapat panggilan kerja. Saya taruh di depan istri saya itu. Dengan gaya, maksudnya mau ngasih tahu istri, nih sudah dipanggil manajer. Berangkatlah saya naik travel dari Bandung ke Jakarta. Waktu saya sampai ke tempat interview, perusahaannya perusahaan asing, perwakilan dari Singapura yang pegang brand Jaguar, dia sedang mencari manajer. Dan yang datang itu, wah, berjasi, rambutnya rapi. Saya habis dikeremek-keremek di jalan naik travel. Saya cium-cium aroma saya, entah bensin, solar, atau apapun nyampur jadi satu. Bersama Yesus, lihat kiri kanan lo, katakan, percaya diri. Bau ketek mengalahkan parfum termahal. Amin. Yang di atas beri sorak-sorai buat Tuhan. Jangan khawatir, ada yang orang agak minggir-minggir dikit, itu tandanya berkat makin besar dalam hidup. Amin. Dijauhi manusia, disayang Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir. Saya ngelihat sana, ngelihat sini. Wah. Dan waktu mau ngisi keterangan sebelum interview, ngisi gaji, saya nanya Tuhan, berapa nih Tuhan? Tuhan suruh saya ngisi gaji. Saya sampai gemeteran ngisinya. Waduh, banget mintanya. Wih, ini gaji direktur Tuhan. Tuhan bilang, isi saja nak. Saya ngisinya sambil gemeteran. Sudah bau ketek ngisi, gemeteran. Terus diomongi lagi di bawah, minta mobil. Udah gajinya yang bikin orang mungkin semaput, minta mobil. Saya nulis aja tuh, nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak ada ruginya ngikut Tuhan kok. Nggak dapat ya udah nggak dapat ya puji Tuhan tuh. Mukjizat Tuhan makin besar. Saya ternyata adalah peserta paling akhir yang interview. Jadi begitu saya masuk, cukong besar duduk di situ. Gayanya tuh gaya Taipan, lulusannya dari Belanda, dia bisa ngomong Belanda, dia ngomong Belanda. Saya bilang, waduh, saya nggak ngerti itu bahasa Belanda. Dia ngomong, sebentar kemudian baru ngomong, you dari mana? Saya dari Bandung tadi pagi. Telepon bunyi, ngomong Inggris. Yes, saya dalam hati, kapan interviewnya begini? Tahu, begitu saya sembayangin, saya bilang, Tuhan, semua telepon tolong tahan arusnya di udara. Malaikatmu tahan. Langsung nggak bunyi teleponnya. Aman. Lalu dia tanya sama saya, you nggak salah tulis ini gaji. Saya tanya, emang kenapa Pak? Ya, you punya gaji ini. Dia buka kacamatanya. Dia lihat saya lihat dia juga. You nggak salah ini tulis gaji. Dia liatin saya lagi. Ya saya liatin lagi. Yang salah siapa? Yang salah siapa?
Yang salah nggak ada. Kenapa? Karena kita terkadang mengurung diri kita dengan ketakutan, maka iman tidak berkembang, iman tidak berbuah. Kalau saya lepaskan semua, nothing tulus, bersama Yesus, mau injak sungai Yordan, injak, paling tenggelam. Kalau nggak sebab, kalau dia sebab, lihat mukjizat. Amin. You punya gaji ini, you tulis ini sak tumpuk lamaran yang lain. Ini semua gajinya punya you ini. Dari you punya paling 30% orang punya you punya. Udah gitu ini apa lagi? Minta mobil pribadi. Saya bilang, Pak, ini perusahaan internasional. Kalau mintanya kecil-kecil, mainnya kecil, mah nggak internasional dong, Pak. Dia lihat sini, kacamatanya melorot. Saya bilang, Bapak aja ngomong bahasanya saya nggak ngerti. Dia lihat saya tambah. Akhirnya dia tanya, "You ini dari mana sebenarnya?" Mungkin dia pikir saya manusia planet kali ini. Ya, soalnya yang diinterviewin mungkin semuanya gampang-gampang, yang ini kok aneh-aneh sendiri gitu loh. Ya saya bilang, saya ini adalah seorang papa 2 anak, istri saya ada di Bandung, tadi pagi saya naik travel, dan sorry ya Pak, saya nggak bisa interview lama-lama. Tuh keren nggak? Keren nggak? Udah minta gaji besar, minta mobil, interviewnya nggak bisa lama-lama. Kenapa? Ada istri sama anak di Bandung. Saya interview di Selipi saat itu. Saya bilang, I'm sorry ya Pak, saya nampaknya mesti pulang. Ya tapi you punya gaji ini gimana? Saya bilang, saya mendengar apa yang saya dengar dan sudah diperintahkan untuk ditulis Pak. Ya oke, kalau gitu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus datang ke saya ngomong gini, Nak, ajak dia berdoa sebelum kamu pulang. Nah ini hebatnya Tuhan. Ini hebatnya Tuhan. Kenapa saya berkata ini hebatnya Tuhan? Inilah gayanya Yusuf yang bisa menelaah. Saya bilang, Pak, dia tidak di dalam Tuhan. Dia seorang tauke besar, ada darah medannya, kelihatannya peranakan Singapura sama sekolah di Belanda, pegang perusahaan Singapura. Jadi saya berkata, boleh enggak saya berdoa sebelum kita bubaran Pak? Oh ya, yuk. Ya. Jadi saya nggak nunggu dia 2 kali, saya lipat tangan, dia buka kacamata, dia gesek kacamatanya, dia bersihkan. Dia lagi bersih kacamata, sekali saya lipat tangan, saya udah lihat malaikat memenuhi ruangan. Saya lihat tiba-tiba roh Tuhan tercurah. Lalu saya berkata, terima kasih Bapak yang baik. Ini tauke mental ke belakang. Melental ke belakang. Sudah mental, air matanya muncrat. Dia nangis. Saya cepat-cepat ngintip. Habis sesuatu yang heboh gitu loh. Getar semua kamar. Saya ngintip cepat lihat. Saya lihat, kenapa dia? Dia keluar, saudara. Dia keluar. Saya bagaimana? Saya doa lagi deh. Terus saya doa, keluar. Tak berapa lama saya selesai amin, dia masuk lagi. Dia tanya saya, you lagi apa tadi? Baca mantra apa? Anak Tuhan dibilang baca mantra. Karena ada keluarnya bahasa yang melebihi bahasa dunia. Tadi dia bahasa Belanda, bahasa Inggris. Saya pakai bahasa campur-campur. Ya kan? Bahasa apa? Bahasa rumit. Taharisikum menatai. Dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Yang ngerti cuma Tuhan. Lalu dia berkata gini, saya ngerasa ada angin besar tiup saya. Sudah gitu kok saya nggak tahan, saya nangis. Saya berkata, Pak, yang menyertai saya, yang punya semua perusahaan di dunia, saya tunggu kabar Bapak. Oke, yuk pulang, saya timbang, katanya. Saya pulang, saya cerita ke istri saya makin diketawain Bapak Ibu. Nasib seorang suami merintis karir di tengah kesusahan, kelaparan, diketawain istri. Jadi suami-suami, kalau istri makin banyak ketawa hidupmu, katakan kiri kananmu, berbahagialah. Amin. Istri-istri jangan ketawain suami orang, ketawain suami sendiri. Dan benar kalau nggak berapa lama saya dipanggil, gajinya gede banget waktu saya balik Jakarta, dapat pinjaman mobil lagi, ya. Dikasih uang DP, saya potong gaji. Wih, saudara, itu masa-masa saya mendirikan rumah, saudara. Ngeri, saudara.
Cara Tuhan bermain itu, area penyertaannya Tuhan itu dahsyat. Depannya ada malaikat, belakangnya ada jin. Dan ketika Tuhan memberi saya sebidang tanah, kalau Bapak Ibu baca nanti lanjutan ini, Bapak Ibu akan ketemu Goshen. Goshen inilah yang Tuhan pakai 3 tahun semasa pandemi ini untuk memelihara anak-anak Tuhan. Banyak di antara kita di tengah kesusahan dunia dipelihara dan diberkati. Yang sudah menerima berkat Tuhan dikatakan haleluya. Goshen, itulah tanah. Saya dapat sebidang tanah dari Tuhan, belinya dari Bali, dari hasil kerja itu. Kemudian area Kelapa Gading, saking senang saudara, ya, mobil saya sudah semai, yang tadi dapat perusahaan udah lunas, saya jual, saya beli tanah. Saking senang, setiap sore pulang dari perusahaan saudara, doain dari jalan rumah mertua menuju ke tanah kami itu, saya doakan sampai tumpangi tangan tanah kosong. Tolonglah Yesus, jadikan berkat tanah ini. Luar biasa Tuhan memang. Karena itulah kalau doa harus hati-hati, tidak boleh sembarang. Kenapa? Jalan yang kami lewati tiba-tiba dicor semua sama beton. Yang jalan pulangnya nggak didoakan lagi, semuanya sampai hari ini nggak berubah. Dan yang tanah itu tadinya kosong, nggak ada isinya, tiba-tiba ilalang sudah tinggi 3-4 meter, termasuk ularnya 3-4 meter, king cobra semua. Jadi doa orang benar itu luar biasa. Amin. Nah, inilah yang kita bisa temukan dari hari susahnya bencana kelaparan itu. Kenapa? Karena Yusuf yang bagian kedua, sesudah kita lihat semua anak-anak daripada Yakub lari ke Mesir untuk beli makanan. Mereka tidak tinggal, mereka pergi beli makanan. Ternyata di sana ada Yusuf, anak yang hilang, anak yang dibilang mati. Yusuf ini di dalam bahasa Ibraninya namanya diartikan Tuhan akan menambahkan. Katakan haleluya. Saya sudah punya rumah sebelum saya full time jadi hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan yang boleh bermegah dari hasil keringat keteknya. Bangun rumah ya, Dr. Johan ini. Saya bangun di Kelapa Gading rumahnya. Saya bangun dengan keringat yang dari Tuhan. Tidak ada uang orang tua, tidak ada uang mertua, tidak ada nyuri, tidak ada maling. Semua hasil keringat saya bangun sendiri. Sampai hari ini full time saya masih punya rumah. Saya bilang anak-anak, kalau lihat karir hidup, lihat papa, belajar dari hidup papa. Nah, di dalam perjalanan inilah rumah kami didorong Tuhan, terjadi mukjizat. Rumah itu ngumpul banyak umat Tuhan. Padahal kami sudah akali 2 minggu sekali dengan istri, tapi nggak bisa dibendung. Orang datang dari mana-mana, orang stres Belanda dari mana-mana datang. Akhirnya membentuk komunitas. Kami buat suatu kegerakan berlari melalui hujan. 3,5 tahun saya pelayanan sama istri. Mimpi kami, sebagaimana Yusuf ingat mimpinya, untuk membangun kegerakan rumah Tuhan, kemuliaan Tuhan atas gereja-gereja Tuhan. Istri saya terhenti di KKR Manado. Di Manado, istri saya mengakhiri hidupnya 2,5 bulan kemudian oleh serangan kanker getah bening. Jadi saya menduda 11 tahun lamanya terhenti mimpi rumah Tuhannya oleh karena hidup ini kehilangan. Hilang istri itu ngeri dalam hidup. Hilang suami itu ngeri dalam hidup. Karena itu pegang tangannya. Di rumah Tuhan kalau ada buat suami, ada istri, cepat pegang. Ada waktunya, cepat pegang. Jangan pegang istri orang ya. Pegang istri sendiri. Terhilang begitu saja Bapak Ibu. 2,5 bulan. 600 mg painkiller. Itu tidak bisa tolong rasa sakit dari kanker getah bening, lymphoma disease itu. Jadi saya perlu tumpang tangan 24 jam, setiap bangun tumpang tangan. Badan saya bobotnya 23 kilo, lenyap dalam 2 bulan. Istri saya sampai meninggal dunia di pangkuan saya sendiri, pulang ke rumah Bapak. Berhenti. Nah ternyata saya disambung. Beberapa bulan sesudah istri saya meninggal dunia, 1 tahun kemudian Tuhan utus saya pergi ke kota Bandung. Di Bandung ada satu wanita yang merespon, dan hari ini 11 tahun sesudah istri saya meninggal dunia, Tuhan pilih untuk jadi istri saya. Masa susah hidup kami di kota Bogor diulang kembali seperti kelaparan Abraham, Ishak, Yakub. Ibu Angel, sesudah kami diutus ke Surabaya pasca sebelum bom meledak di Surabaya,
Sebelum terjadi gegeran di rumah Tuhan, kejahatan yang dibongkar Tuhan, saya dengan Bu Angel berangkat setiap minggu untuk menyatakan kasih Tuhan, memberitakan firman yang murni, doa keliling. Kami didera kesusahan besar saat itu, hutang numpuk, hutang dari pelayanan, sampai Bu Angel gak punya lagi perbekalan keuangan. Uang yang dikumpulkan dari hasil yang selama ini uang 1.000, 2.000 dikumpulin. Anak-anak rohani kami kalau berangkat pelayanan, mereka kami kasih makan, pokoknya semangkok-semangkok. Kalau bakso ini kami berdua, sepiring berdua, bukan karena mau mesra, tapi duitnya tidak cukup. Sampai ketika anak-anak rohani kami tahu Bu Angel menukar uang 1.000, 2.000 di belakang, di Indomaret belakang rumah, mereka nangis. Mereka berkata, kenapa tidak kasih tahu kami tante, kondisi tante om sampai demikian prihatinnya. Kami hamba Tuhan, kami bukan hamba upahan, kami hamba kerajaan sorga. Tidak terbiasa nyanyi pujian, mengasihani diri atau minta tolong dikasihani orang. Bagian kami kalau pikul salib harus sampai ke De La Rosanya, sampai ke Bukit Tengkoraknya. Orang tidak lihat apa-apa, yang penting Yesus melihat. Amin. Saat itu berangkat sampai kota Bandung, bisa pergi, pulangnya duit tak cukup bayar tol. Selalu Tuhan menyediakan. Mau beli makan gak ada, pas mau pulang ada umat bekali makan. Kami sudah melewati masa-masa kesusahan ini di dalam pelayanan ini, dan kemudian akhirnya Tuhan memulihkan keadaan kami. Lalu bulan Agustus kemarin Tuhan memerintahkan saya oleh penggenapan Nasar ketiga, anak-anak kami minta kami menikah. Jadilah saya punya istri sambungan. Melanjutkan lagi perjalanan ini, tiba-tiba Tuhan suruh kami lagi hari ini berangkat ke Surabaya, Jawa Timur lagi, untuk tolong bisniswoman yang banyak stres akibat tsunami keuangan, efek pandemi COVID, dan banyaknya investasi bodong. Kami berangkat lagi. Saya tidak pernah mengeluh sama Tuhan, meskipun saya pernah ngerasain susahnya. Karena saya punya dream, bangun rumah untuk tinggal istri anak udah terjadi. Saya punya sisa satu dreams lagi, satu mimpi lagi yang belum tergenapi. Saya ingin lihat kegerakan atas bangsa kita. Saya ingin lihat hujan akhir itu turun, di mana ketika terjadi lawatan kemuliaan Tuhan, jalan-jalan orang menyembah, di jalan-jalan orang bersujud bertobat. Saya ingin lihat hal itu terjadi atas bangsa ini. Saya bayar harga untuk itu, diutus lagi. Saya bawa anak-anak, dan ketika Tuhan berkata, anak naik kereta 13 jam, 2 kali perjalanan, 2 kali pulang dalam keadaan sakit. Saya berkata, tidak apa-apa. Salib ini teramat berharga untuk dipikul. Salib ini teramat mulia untuk kita perjuangkan, untuk diwarisi bagi anak cucu kita, untuk melihat Yesus itu dahsyat. Katakan sama-sama, Yesus itu dahsyat. Karena arti kata Yusuf artinya Tuhan akan menambahkan. Perjalanan pelayanan kami kali ini, Tuhan sudah mulai menambahkan orang-orang yang setiawan, mulai membantu ngambil biaya-biaya untuk keperluan tempat buat KKR. Mulai ada donatur Tuhan yang ikut andil, bahkan donatur-donatur setia, tidak bergeser, mereka tetap setia mendukung pelayanan kami. Jadi saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua kesusahan dari Tuhan itu adalah fondasi, adalah landasan untuk kita menuju suatu hal yang sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Siapa sangka hari ini di dalam perjalanan pelayanan ini saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sudah tidak mau lagi pergi ke gereja. Kenapa tidak mau pergi ke gereja? Oleh karena alasannya sudah nggak bisa dijawab. Ada anggota keluarganya bermasalah dengan oknum rohani, kemudian mengalami kematian, dan mereka pahit dengan dunia kependetaan. Ketemu Pak Johan, recovery. Saya coba pulihkan hidup mereka, obati hidup mereka, mau kembalikan mereka kepada Yesus. Sementara saya ketemu lagi rombongan yang lain-lain, mereka berkata, kok tumben ya? Biasanya kalau KKR yang punya persekutuan doa itu nggak mungkin mau. Kok Pak Johan bisa khotbah, orang persekutuan doa bisa mau datang? Kenapa? Karena membawa kemurnian, membawa kasih Tuhan yang tulus itu ada lagi di rumah Tuhan. Karena semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, bagian kita
Kalau Tuhan beri kesempatan, kita mesti restorasi dengan Tuhan. Amin gak Bapak Ibu? Nah, sekarang duduk di samping istri saya, itu adalah cucu yang lahir dari pangkuan kami, dari anak-anak rohani kami. Indah saya melihat, dari yang tidak ada sudah ada hari ini bersama. Usia hidup kita ini Bapak Ibu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Hitunglah masa hidup ini, apakah mau dipakai hanya untuk buang waktu sia-sia, ataukah mau didedikasikan untuk Tuhan. Apalagi di atas tuh, generasi anak-anak muda. Lihat anak-anak di atas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apakah cuma mau duduk seperti itu, ataukah suatu hari mau duduk di antara bangsa-bangsa, di antara gereja-gereja nation, jadi berkat. Bagaimana caranya? Persiapkan dirimu. Jangan buang waktu hanya untuk main game, sibuk nektok terus. Ya. Persiapkan skill, pelajari bahasa, perdalam kitab suci. Belajar cara berkhotbah, di mana? Di cermin. Saya dulu dibilang orang tua termasuk golongan orang gila. Kenapa? Ketika saya bertobat, saya masuk ke kamar, saya tidak makan minum, tuh cuma sehari sekali makan minum. Saya baca Kejadian Wahyu itu seperti orang mabuk cinta sama Yesus, sampai saya merasa Yesus itu berdiri di depan saya begitu jelas nyatanya, karena saya baca kitab suci terus. Tiap malam didatangi Tuhan, tiap tidur didatangi Tuhan, diajari semua hal pribadi. Maka saya ngerti kitab suci ngelotok sekali Bapak Ibu. Bisa melihat alam roh terbuka sekali. Jadi saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar. Sebagaimana Tuhan pesankan bahwa ujian api roh masih ada. Sebagaimana kita dengar hari-hari ini, pandemi mulai naik lagi. Berarti anak-anak Tuhan tidak boleh lengah. Ini adalah hari-hari akhir. Banyak kesusahannya, tetapi bersama Yesus kita percaya di hari-hari kesusahan ini mukjizat Tuhan akan terjadi dengan luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, nggak ada yang saya pertahankan di dalam hidup. Saya kenal dengan Bapak Ibu Gembala adalah karena satu alma mater, sekolah S3. Waktu Tuhan suruh saya sekolah, saya tertawa geli. Kenapa tertawa geli? Karena saya ini praktisi yang melayani secara praktek, nggak pakai teori, nggak ada textbooksnya. Beberapa rekan-rekan sekerja dalam Tuhan karib sama saya sering mengisi mimbar ini, mereka piawai banget dengan teori. Kalau Pak Johan ini prakteknya, mukjizat berjalannya. Saya menyentuh orang lumpuh di Sidoarjo. Dia berkata, Pak, aku mau jalan. Kalau bisa jalan, aku layani Yesus. Sentuh kakinya, berjalan. Dia berjalan. Dan ternyata itu salah satu konglomeratnya Sidoarjo. Saya juga gak kenal. Di Surabaya ada keluarga, papanya masuk rumah sakit, sudah 2 pabrik korbannya, habis 1 hari 100 juta biayanya. Minta Pak Johan berangkat, cuma apa? Untuk berdoa. Dan saya sampai ke sana Bapak Ibu, masuk di Glen Eagles rumah sakit. Saya begitu lihat, begitu mau masuk, dokternya papasan, you must pray for him, only miracle can help him. Saya pikir, kok dokternya kok langsung bernubuat. Saya begitu masuk, lihat seorang bapak-bapak nggak berdaya, nggak bisa keluar dari rumah sakit, cepet tiap 100 juta 1 hari biayanya. Dan ketika saya melihat, wah, ada pembusukan di kaki. Lalu saya tanya sama istrinya, ada punya minyak nggak? Nggak punya minyak. Ada apa? Ada Nivea. Di mana sekolah teologi mengurapi pakai Nivea? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tidak ada media apa-apa kecuali ini, Nivea, krim untuk kulit. Tuhan berkata, cukup, angkat di hadapanku. Saya angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini minyak biasa Nivea untuk pelembut kulit, seperti Engkau perintahkan dalam nama Yesus, berkuasa. Dan ketika hambamu oleskan, sebagaimana Kau sentuh jadi kudus, yang tersentuh jadi kudus. Saya urapi kaki yang busuk itu, saya pegang Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan diberi hati yang begitu Bapak Ibu. Saya urapi dan kaki yang busuk itu saya pegang.
Kalau mau jadi pelayan Tuhan, harus sadar bahwa pelayan tidak memilih apapun. Amin. Jadi saya urapi, lalu saya dengar Tuhan berfirman, akan sembuh, pulang. 2 hari kemudian dia sembuh dan bingung mau pulangnya bagaimana. Lalu Tuhan berfirman, suruh naik kapal, bisa jalan, bisa naik kapal, bisa pulang. Dan hari ini pabriknya selamat, farm udangnya yang besar dari anaknya itu bisa selamat. Kenapa? Karena kuasa mukjizat Yesus kita memang hebat. Amin. Nah, kalau kita baca kisah lengkap ini nanti di rumah, kita akan membaca dan menemukan Tuhan sudah melihat bahwa Abraham, Ishak, Yakub punya kecenderungan di Mesir, maka sudah mengutus Yusuf di tengah kesusahan untuk jadi jawaban di Mesir. Jadi di dalam hidup kita, percayalah, Tuhan sudah atur semuanya, jawabannya sudah tersedia di depan. Tinggal kita jalan dan percaya, bersama Yesus akan ada kemenangan yang besar. Bersama Yesus akan terjadi mukjizat Tuhan yang besar. Haleluya. Bapak Ibu percaya, mari kita berdiri bersama Tuhan. Saya jujur ya Bapak Ibu ya, saya tidak tutupi ya. Saya lihat worship leader kita, singer kita, saya semangat. Kenapa? Apinya itu loh. Sama-sama angkat tangan, katakan apinya itu loh. Ya. Mari kita naikkan satu pujian yang Tuhan taruh di hati worship leader. Mari kita minta sama-sama hadirat Tuhan memenuhi kita, memulihkan kita dan menyembuhkan kita. Anak-anak muda di atas, angkat tanganmu sama-sama. Mari naikkan pujian ini sama-sama.